warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu ada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin memperkenalkan diri, nama saya Miranti Ayu. Di sini saya dengan teman saya Fajrina Rizkia Ramadhani. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Zakat dan Hikmahnya. Selamat menyaksikan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fajrina Rizkia dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan macam-macam zakat. Pengertian zakat. Secara bahasa, pengertian zakat dapat dilihat dari kata zakah yang memiliki arti bersih, suci, subur, dan berkembang. Menurut Ustadz Quraisy Shihab, arti zakat secara bahasa mencerminkan kepada dua hal. Hal yang pertama yaitu mencerminkan mereka yang mengeluarkan zakat dalam bentuk uang, maka hartanya akan berkembang. Dan jika tidak mengeluarkan zakat, maka hartanya akan merugi atau memperoleh sesuatu yang tidak diinginkan. Sedangkan cerminan yang kedua adalah orang yang berzakat dapat menjadikan hartanya suci dan bersih. Nah, maksudnya adalah boleh jadi dalam proses memperoleh harta yang didapatnya ada hal-hal yang nilainya bukan haram, akan tetapi masuk dalam kategori kurang mengenakan. Dengan berzakat, dapat menjadikan harta yang kita dapat menjadi suci dan bersih. Misalnya, dalam proses jual beli, ada promosi yang berlebihan atau terlalu mendorong konsumen untuk membeli produk yang kamu jual. Hal-hal seperti ini dapat disucikan hartanya melalui zakat yang kita keluarkan. Selanjutnya, macam-macam zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan untuk seluruh umat muslim dan dikeluarkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jika orang berniat mengeluarkan zakat setelah selesai sholat Id, maka dianggap sebagai sedekah biasa, bukan zakat fitrah. Dalam zakat fitrah, ada beberapa syarat orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat. Syarat yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, menemui waktu Ramadan dan Syawal. Yang keempat, memiliki kelebihan harta atau makanan dari kebutuhan atau tanggungan di malam dan pagi hari raya. Pada zakat fitrah, besar zakat yang dikeluarkan adalah 1 sa' makanan pokok. Karena makanan pokok di Indonesia adalah nasi, maka untuk zakat fitrah kita bisa memberikan beras sebesar 2,5 sampai 2,7 kg. Yang kedua yaitu zakat mal. Mal di sini artinya adalah harta. Maka zakat mal adalah salah satu zakat yang dikeluarkan umat muslim untuk mensucikan hartanya. Syarat orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat mal yaitu yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga balik dan berakal, yang keempat milik penuh. Milik penuh di sini artinya adalah harta tersebut memang benar-benar milik orang yang ingin berzakat. Ia mendapatkan hartanya dengan proses yang dibenarkan dalam ajaran Islam dan berhak mengelolanya. Yang kelima, tidak memiliki hutang. Yang keenam, mencapai nisab. Yang ketujuh, mencapai haul atau sudah selama 1 tahun. Yang kedelapan, harta tersebut berpotensi untuk bertambah atau berkembang. Selanjutnya ada macam-macam zakat mal. Sebenarnya zakat mal ada banyak macamnya. Jika dibagi menurut objeknya, maka beberapa di antaranya yaitu yang pertama, emas dan perak. Emas dan perak termasuk harta yang bisa berpotensi untuk berkembang.
nisab emas adalah sebanyak 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas. Jika telah memiliki 20 dinar dan telah berlalu 1 haul, maka terdapat zakat setengah dinar. Selebihnya dihitung sesuai dengan hal itu dan tidak ada zakat harta kecuali setelah 1 haul. Sedangkan untuk perak, nisab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 595 gram perak. Zakat perak diambil 2,5% dengan hitungan yang sama dengan zakat emas. Selanjutnya yang kedua, binatang ternak. Masing-masing binatang ternak mempunyai nisab yang berbeda. Ada 3 binatang ternak yang harus dikeluarkan zakatnya, yaitu unta, sapi, kambing atau domba. Hadis tentang ketentuan zakat binatang ternak yaitu dari hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik mengenai zakat pada kambing yang digembalakan. Jika telah mencapai 40 sampai 120 ekor, maka dikenai zakat 1 ekor kambing. Kemudian dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengambil dari setiap 30 ekor sapi ada zakat dengan kadar 1 ekor tabi atau 1 ekor sapi jantan yang berumur 1 tahun atau tabi'ah, sapi betina umur 1 tahun. Dan setiap 40 ekor sapi ada zakat dan kadar 1 ekor musinah atau 1 ekor sapi berumur 2 tahun. Selanjutnya yang ketiga, hasil pertanian. Nisab hasil pertanian seperti bahan makanan pokok adalah 5 wasak atau setara dengan 750 kg. Namun, dalam pendapat lain disebutkan bahwa untuk beras nisabnya adalah 815 kg. Apabila dialiri dengan air hujan, maka kadar zakatnya adalah 10%. Sedangkan jika menggunakan irigasi, maka kadar zakatnya adalah 5%. Selanjutnya yang keempat, hasil perdagangan. Zakat perdagangan wajib dikeluarkan jika memenuhi 2 ketentuan, yaitu yang pertama, nilai barang dagangannya mencapai nisab emas dan perak dan cukup haul. Cara menghitung zakat perdagangan adalah menambahkan modal dan keuntungan, kemudian dikurangi kerugian, kemudian dikalikan dengan 2,5%. Kemudian selanjutnya ada rikas. Rikas di sini artinya adalah harta karun atau harta temuan. Harta karun atau harta temuan juga harus dikeluarkan zakatnya, yaitu sebesar 20% atau 1/5 dari harta tersebut. Nah, selanjutnya ada contoh pengelolaan zakat. Misalnya, standar harga emas yang digunakan untuk 1 gramnya adalah 600.000. Sementara nisab yang digunakan adalah sebesar 85 gram emas. Ada syarat dan ketentuan khusus mengenai cara menghitung zakat mal. Dengan cara zakat mal itu 2,5% dikali total jumlah harta yang disimpan selama 1 tahun. Nah, contohnya seperti Pak Jaki mempunyai tabungan 150 juta, deposito bank 200 juta, rumah kos 300 juta, simpanan emas 350 juta. Jadi total harta yang dimiliki beliau adalah 1 miliar. Nah, harga emas di pasaran adalah kan 600.000. Maka batas nisab zakat mal Pak Jaki adalah 51 juta. Karena jumlah hartanya lebih besar dari syarat nisab, beliau wajib membayar zakat mal sebesar 1 miliar dikali 2,5%. Nah, itu hasilnya 25 juta per tahunnya. Selanjutnya ada hikmah zakat. Poin pertama, terbukanya pintu kasih sayang Tuhan lantaran doanya orang fakir miskin. Karena seorang fakir miskin ketika ia berdoa meminta belas kasih kepada Gusti Allah dengan lisan maqal atau lisan hal dengan tadarung, maka terketuklah pintu kasih sayang Tuhan kepadanya dan mengabulkan
doanya. Poin kedua, ada zakat adalah salah satu amal mulia. Nah, kenapa sih zakat dibilang salah satu amal yang mulia? Karena di dalamnya mengandung solusi 4 perkara mukmin, seperti sabda Rasulullah yang berbunyi, amal yang paling mulia adalah idkhalus surur, menebar kebahagiaan kepada mukmin dengan menutupi aurat mereka, memberi sandang pakaian atau menghilangkan rasa lapar mereka, atau menunaikan kebutuhan mereka. Dengan zakat, seorang muslim secara tidak langsung membahagiakan fakir miskin. Dengan zakat pula, seorang fakir miskin dapat membeli sandang pangan. Dengan zakat pula, seorang fakir miskin bisa menutupi kebutuhan mereka. Poin ketiga, ada zakat merupakan salah satu wasilah untuk menghilangkan sifat kikir seorang muslim. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, cinta harta yang berlebihan, pelit terhadap sesama dapat menimbulkan madorot atau kerusakan pada seseorang. Tidak lain solusinya adalah berzakat atas harta yang dimilikinya. Poin keempat, ada zakat merupakan salah satu upaya pencegahan atas kejahatan. Kenapa sih kok zakat bisa merupakan salah satu pencegahan kejahatan? Karena seseorang yang terhimpit kebutuhan ekonomi dalam bertahan hidup, ia akan sukarela melakukan apapun, termasuk melakukan perkara yang dilarang sekalipun, baik itu mencuri atau merampok harta orang lain. Nah, dengan adanya zakat, setidaknya kriminal kejahatan dapat diminimalisir. Kelima, ada zakat dapat menambah berkah dan meredakan amarah Allah. Seorang muslim ketika menunaikan zakat, maka secara tidak langsung telah menunaikan faidah zakat serta meraih keempat hikmah di atas. Setelah keempat perkara tersebut terpenuhi, maka bagian puncak seseorang muslim yang menunaikan zakat adalah bertambahnya keberkahan dalam hidupnya. Begitu pula leramnya amarah Allah karena potensi kejahatan serta kerusakan dapat tercegah lantaran zakatnya orang kaya kepada seorang fakir miskin. Mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada yang ingin bertanya, mari kita diskusikan sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.